Hai Virgo, ketemu lagi dengan aku untuk masuk ke energi percintaan kamu di bulan Juli ya. Ini telat banget, jadi aku berusaha untuk tetap bacain energi percintaan dari setiap zodiak. Tapi kalau aku lagi sibuk, ya mohon maaf kalau sampai harus terlambat gitu ya. Tapi yang jelas itu pastilah ada di bulan Juli itu atau di bulan-bulan berikutnya tuh aku bacain, biarpun waktunya mungkin telat gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya aku udah bisa kelarin kerjaan aku satu persatu, jadi gak perlu telat-telat lagi ya. Oke Virgo, sebelum kita mulai aku mau ingatkan bahwa semua bacaan ini sifatnya general ya. Ingat, semua sifatnya general, jadi bisa cocok untuk kalian, bisa juga enggak. Bisa jadi energi kalian yang aku bacain bisa juga ternyata mungkin ini bukan punya kalian. Kalau di bulan lalu cocok, belum tentu bulan ini pun cocok ya. Kalian bisa cek, bukan cuma di Sun, Moon juga harus kalian cek. Venus atau rising kalian juga boleh kalian cek ya. Kalau ternyata emang nggak ada yang cocok buat kalian, berarti ini bukan energi kalian yang aku baca, bukan energi kalian yang aku tarik. Kalian bisa pindah ke channel lain yang lebih cocok buat kalian ya. Oke Virgo, mulai ya. Di sini ada past life relationship. Jadi ini bicaranya tentang hubungan masa lalu. Bicara tentang orang masa lalu kamu. Mungkin dia datang lagi ke kehidupan kamu, atau mungkin juga opsinya adalah kamu yang belum bisa ngelupain orang masa lalu kamu. Sorry ya, sambil serak-serak nih. Energi bisa kebolak-balik, tapi yang harus kita ingat adalah bahwa kehadiran orang masa lalu kembali di hidup kita itu seringkali merupakan unfinished business yang harus diselesaikan. Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan. Bisa jadi ya, nih kalian dulu itu pisahnya tuh dengan ya meninggalkan luka yang sangat dalam kali ya. Jadi dia hadir kembali untuk kalian bisa saling memaafkan satu sama lain. Bisa juga dia hadir lagi tuh untuk supaya kalian itu belajar arti sebuah kesabaran, belajar arti sebuah cinta itu seperti apa sih yang sebenarnya gitu. Intinya ada sesuatu yang harus kalian tuntaskan, tergantung apa yang terjadi dulunya gitu. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini ada Nine of Cups, ini orang masa lalu kamu ini memang kembali ke kehidupan kamu. Jadi hubungan lama itu tuh hidup lagi. Apa yang kamu inginkan itu menjadi kenyataan. Jadi mungkin selama masa jeda itu kamu berharap orang masa lalu ini akan kembali lagi ke kamu, dan dia emang datang gitu ya. Selama dalam masa jeda ini juga mungkin kamu nggak juga menjalin hubungan spesial dengan siapapun. Jadi dengan kembalinya dia ke kehidupan kamu, ini aku rasa ada rasa puas, ada rasa kebahagiaan di dalam diri kamu. Ya. Dan di sini ada death, jadi aku rasa semua keraguan-raguan kamu berakhir. Masa jeda kamu tuh akhirnya berakhir, semua penderitaan kamu selama masa jeda itu tuh pun berakhir. Kesendirian kamu, penantian kamu itu berakhir juga gitu. Dia datang lagi ke kehidupan kamu. Ya. Oke. Seven of Cups. Ya. Tapi nih ya yang aku lihat di sini. Kehadiran dia lagi ini itu bukan berarti masalah kalian sudah selesai ya. Kalau aku ngeliat di sini sebenarnya ada masalah yang jauh lebih dalam. Dan aku rasa di sini nih kamu berusaha untuk menolak kenyataan yang ada gitu, menolak fakta yang harus kamu terima. Aku nggak paham, maksudnya aku nggak tahu ada masalah apa sebenarnya gitu ya di balik kehadiran dia lagi. Tapi yang aku pahami di sini
akhirnya semua hubungan romantis kalian itu tuh akhirnya tuh ya hanya jadi angan-angan yang sebenarnya masih sulit untuk diwujudkan. Ya, sini ada King of Cups sebagai obstacle kalian. Jadi salah satu dari kalian itu malah mencoba lari dari kenyataan. Mungkin dia yang mencoba lari dari kenyataan, mungkin juga kamu gitu ya, lari dari masalah. Tapi aku rasa dia sih yang mencoba lari dari masalah. Jadi bukannya nyari solusi, malah justru memilih untuk sembunyi. Jadi kalau pasangan kamu ini yang melarikan diri dari masalah, di sini aku lihat kamu yang di sini berusaha untuk mengendalikan emosi kamu. Karena faktanya ya orang ini, si mantan kamu ini ya orang yang datang lagi ke kehidupan kamu ini benar-benar menguras emosi kamu. Sementara kamu juga belum mampu melakukan perubahan apapun di situasi ini. Gitu, itu yang aku perhatiin ya. Nah, aku nggak tahu nih ya detail masalah apa yang terjadi di hubungan kalian dulu dan saat dia kembali lagi. Yang jelas kedatangan dia kembali itu tuh membuktikan ternyata bukan berarti masalah kalian itu selesai sampai di situ gitu. Jadi bukan berarti kedatangan dia itu pada akhirnya tuh menyelesaikan semua masalah gitu ya. Jadi kalian teruji di sini untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Seperti aku jelaskan tadi di awal ya, di sini. Jadi bahwa kedatangan orang masa lalu itu bisa saja untuk menuntaskan masalah yang ada yang belum terselesaikan. Jadi kedatangan orang masa lalu itu bisa aja untuk menguji kesabaran kalian. Sampai di mana kalian itu mampu untuk menghadapi masalah yang ada. Sampai di mana kalian itu mampu bersabar dengan masalah yang ada. Sampai di mana kalian itu berjuang untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mencari solusinya gitu. Oke? Ya, paham ya? Dan aku yakin ya, sebenarnya banyak sih pilihan yang datang ke kalian. Cuma kalian itu belum juga mengambil keputusan dengan semua pilihan yang datang. Mungkin ada beberapa opsi untuk kalian bisa mengambil solusi, atau mungkin juga ada pihak-pihak lain yang sebenarnya itu tertarik dengan kamu, tapi kamu belum mengambil keputusan apapun gitu. Ada yang masih kalian tunggu, ada yang masih kalian cari tahu ya. Di sini ada Three of Wands ya. Jadi kamu mungkin berharap dia itu akan lebih serius untuk membawa hubungan kalian ini ke level yang lebih atas. Tapi nyatanya dia tuh belum juga melakukan apapun yang kamu harapkan. Ya, mungkin kamu udah berusaha ya untuk akhirnya itu keluar dari situasi ini. Tapi kamu nggak yakin gitu loh, apakah langkah itu tuh sebaiknya diambil. Apakah langkah kamu untuk keluar dari situasi itu adalah sesuatu yang memang sebaiknya dilakukan gitu. Jadi kalau aku rasa sih ya, ini kalian menunggu saat-saat dia itu bisa lebih serius lagi, tapi dia nggak juga melakukan apapun ya. Seperti aku bilang tadi di awal ya, ada masalah, ada tantangan yang harus diselesaikan, tapi dia memilih untuk sembunyi. Dia memilih untuk melarikan diri dari masalah. Jadi aku rasa kedatangan dia kembali ke kehidupan kami itu ke kehidupan kamu itu bukan juga berarti dia menjadi seseorang yang berubah gitu loh, menjadi lebih baik gitu, atau berubah dari masa lalu menjadi lebih baik gitu. Mungkin dia masih seperti yang dulu kali ya gitu. Dan ini adalah hambatan akhirnya untuk hubungan kalian. Ya. Dan seharusnya sih ya, kalau menurut aku, ini nih bisa jadi pertimbangan buat kamu loh. Ada dua sisi yang sebenarnya itu harus kamu pertimbangkan. Dan secara emosional juga ya, kamu itu lumayan terkuras sebenarnya. Cuma yang aku lihat kamu tuh malah mengabaikan. Kamu lihat di sini ada Two of Swords ya. Dengan mata tertutup loh dia tuh ya gitu. Jadi dia tutup matanya gitu. Jadi apa ya? Ya tutup mata, tutup telinga lah dengan semua yang terjadi gitu loh. Dan dari pihak dia sendiri juga ya rada tertutup. Dia nggak ngomong juga sebenarnya bagaimana sih pandangan dia tentang hubungan kalian. Dia juga nggak ngomong mau gimana ini ke depannya gitu ya. Intinya ada yang terlalu tertutup tentang bagaimana perasaannya, tentang bagaimana pola pikirnya, tentang arti hubungan kalian gitu ya. Entah kamu, entah dia gitu ya. Kan karena energinya tadi seperti aku jelasin itu bisa terbolak-balik ya.
Dan kita tahu nih ya, ini ada Four of Wands gitu ya. Jadi sebenarnya Four of Wands itu kan bicaranya tentang kestabilan ya, tentang kestabilan. Tapi yang aku lihat kestabilan itu sedang tidak memihak ke hubungan kalian. Ada yang sikapnya kurang atau bahkan tidak stabil yang akhirnya menjadi hambatan di hubungan. Ya. Mungkin sebagian kecil dari kamu tuh ada hambatan dari pihak keluarga kali ya. Gak semua, tapi aku rasa ada yang hambatannya itu dari pihak keluarga. Ya bisa aja ada pihak keluarga yang kurang setuju dengan hubungan kalian, makanya hubungan kalian itu terhambat-hambat, terpatah-patah. Dan ini mungkin yang bikin dia atau mungkin kamu memilih untuk lari dari masalah. Karena belum ada solusinya, harus seperti apa sih? Jadi akhirnya tuh terjebak di hubungan. Apapun masalahnya gitu ya, yang aku lihat di sini kalian terjebak di hubungan, nggak bisa kemana-mana. Kamu tahu kamu selalu terkoneksi dengan orang ini, kamu tahu kamu nggak bisa kemana-mana gitu. Hatimu itu belum bisa kemana-mana. Sementara masalah yang ada pun belum bisa dapat solusinya. Nah, yang bisa aku ingatkan di sini adalah bahwa ada baiknya kamu segera melakukan perubahan. Ada Eight of Wands di sini. Mau sampai kapan kamu terjebak di dalam hubungan yang gak tahu arahnya mau kemana? Kalau dia gak bisa melakukan perubahan, seharusnya kamu yang bergerak gitu loh. Gitu kan logikanya. Gak bisa kita itu berharap terus-menerus kepada seseorang untuk bisa berubah demi kita. Sementara dia juga gak bergerak sedikit pun gitu. Banyak dari kita ya yang membiarkan diri kita terjebak dengan hubungan yang nggak tahu arahnya mau kemana. Begitu terus, udah tahu situasinya seperti itu, tapi nggak juga melakukan perubahan gitu ya. Melakukan perubahan itu bukan berarti juga misalnya kamu akhirnya memutuskan berpisah, bukan seperti itu juga gitu ya. Melakukan perubahan itu banyak opsinya. Pertama ya, bisa jadi dengan cara kalian tuh berbicara dulu satu sama lain, konsultasi dulu. Itu tuh langkah awal loh gitu ya. Ini mau dibawa kemana nih hubungan ini gitu. Jadi bicarakan aja dulu baik-baik gitu kan. Jadi apa ya? Aku bilang tadi kan banyak dari kita tuh yang membiarkan diri kita terjebak di hubungan yang kita nggak tahu arahnya mau kemana. Begitu aja gitu ya. Padahal suatu hubungan itu seharusnya kan ada ujungnya gitu. Akan mau seperti apa sih nantinya gitu. Jadi semua harus diperjuangkan. Dan yang berjuang itu seharusnya tidak dari sebelah pihak aja, harus dua-duanya. Gitu kan logikanya ya. Nah, jadi yang bisa aku sampaikan di sini dengan melihat Eight of Wands ini, pelajari semuanya ya. Apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil dari yang sudah lalu-lalu, semua keputusan itu ada di tangan kamu, di tangan kalian berdua. Aku di sini hanya mengingatkan bahwa segala sesuatunya itu harus ada ujungnya, harus ada tujuannya. Kalau mau dilanjut ya mungkin perlu bicara lebih serius lagi gitu dengan semua pihak yang terkait ya. Tapi kalau mau meninggalkan, setidaknya setidaknya ya kamu udah mempelajari semuanya gitu. Jadi kamu bisa memulai awal yang baru lagi dengan orang yang baru mungkin gitu ya. Bisa memegang apa yang sudah kamu pelajari dan menerapkan di hubungan kalian yang baru ya. Jadi supaya nggak terulang lagi gitu yang kesalahan di masa lalu. Itu balik ke diri kamu sendiri. Mungkin juga kamu masih nyaman dengan hubungan yang ada, jadi ada rasa enggan kali ya untuk mengambil suatu perubahan. Di bottomnya ada Six of Wands. Kalau aku lihat ya mungkin kalian sebenarnya udah nggak bertikai lagi ini nih, udah nggak berdebat lagi sih sebenarnya. Jadi aku rasa dengan situasi kalian nggak berdebat lagi, dengan situasi kalian itu nggak bertikai lagi, seharusnya ini kesempatan buat kalian untuk bisa membicarakan semuanya ke arah yang lebih positif ya. Nih, love makes the difference. Ini pesan tambahan untuk kalian. Jadi yang harus kalian ingat ya, bahwa
cinta itu seharusnya bisa memberikan rasa aman di kedua belah pihak. Oke? Bahwa cinta itu seharusnya kuat. Bahwa cinta itu mampu menanggung apapun. Bahwa cinta itu seharusnya mampu menyembuhkan luka masa lalu, mampu menjaga harga diri, mampu menjaga kepentingan. Harus ingat yang itu. Itu poin-poinnya, itu unsur-unsur ya, salah satunya gitu ya. Jadi coba kalian telaah lagi, apakah semua hal yang sudah aku sebutin tadi ya tentang cinta itu ada nggak sih di hubungan kalian? Unsur-unsur itu tuh ada nggak sih gitu di dalam hubungan kalian? Apakah dia bisa memberikan rasa aman untuk kamu? Apakah dia itu kuat dan mampu menanggung? Apakah dia itu kuat berjuang untuk hubungan kalian? Apakah dia itu mampu menyembuhkan luka yang dulu-dulu? Kalau jawabannya iya, ada, ya syukur alhamdulillah kan ya. Tapi kalau unsur-unsur cinta tadi, itu yang aku sebutin tadi, itu nggak ada di hubungan kalian, maka kalian tahu jawabannya kan? Jenis hubungan apa sebenarnya kalian? Oke? Itu aja masukan untuk kalian, Virgo. Semoga bermanfaat. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye!